Metode penelitian selanjutnya yaitu teknik analisis data. Analisis data adalah proses pengorganisasian atau pengurutan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian sehingga dapat ditentukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Metode yang digunakan yaitu metode padan, dibagi menjadi 5 jenis. Antara lain yaitu pertama, alat penentunya adalah kenyataan yang ditunjukkan diacu oleh bahasa atau relasi bahasa. Kedua, alat penentunya organ pembentukan bahasa, organ bicara. Ketiga, alat penentunya language. Keempat, alat penentunya adalah tulisan. Kelima, alat penentunya adalah pita tutur. Di sini penulis menggunakan alat metode padan yaitu jenis kelima. Metode padan dengan alat penentunya adalah pita tutur. Langsung saja masuki ke contoh prosedur analisis data dengan menggunakan metode padan secara pragmatis. Dilihat di bawah ini. Menggunakan langkah-langkah berikut. 1. Mengidentifikasi data berdasarkan konteks tertentu. Berdasarkan data pikiran di atas, penulis melakukan identifikasi data berdasarkan konteks. Konteks data pikiran di atas adalah kemarahan Amanda yang telah menuduh Faras kehamilannya dan tidak mau terus terang kepada Amanda. Kedua, mengidentifikasi jenis pematuhan dan pelanggaran prinsip santunan berbahasa. Berdasarkan konteks percakapan yang ada di bedah film, dapat diketahui bahwa penutur menggunakan tuturan langsung kepada mitra tuturnya disebut tindak tutur ekspresif atau evaluatif. Tindak tutur ekspresif adalah tindak tutur yang dimaksud penuturnya agar bicaranya diartikan sebagai evaluasi tentang yang disebutkan dalam tuturan itu. Tuturan-tuturan termasuk dalam tindakan tutur ekspresif yaitu memuji, mengucapkan selamat. Dalam percakapan tersebut, tuturan diucapkan oleh Amanda memberikan efek kepada Faras untuk menunjukkan bahwa Faras tidak sesuai dengan apa yang Amanda pikirkan. Kemudian 3. Mengklasifikasikan ke dalam jenis pematuhan atau pelanggaran prinsip santunan berbahasa. Adapun setelah ditemukan ciri-ciri di dalam percakapan, maka dapat diklarifikasikan bahwa tuturan Amanda merupakan tuturan melanggar prinsip kesantunan berbahasa. Hal ini terbukti bahwa tuturan Amanda melanggar maksim kecocokan dan termasuk tindak tutur ekspresif dengan cara menyajikan mitra tuturnya, dengan cara menyalahkan mitra tuturnya yaitu Faras. Keempat, menjelaskan analisis hasil identifikasi. Berdasarkan hasil identifikasi dan klasifikasi, data diketahui bahwa tuturan Amanda merupakan tuturan yang melanggar prinsip kesantunan berbahasa, sedangkan tuturan 4 merupakan tuturan yang masuk prinsip kesantunan berbahasa. Selanjutnya, mengidentifikasi dan validasi data tersebut. Penulis menjelaskan analisis hasil klasifikasi sebagai berikut. Pertama, tuturan 1 dan 5 atau di sini adalah tuturannya Amanda adalah tuturan yang tidak mematuhi prinsip kesantunan berbahasa. Tuturan Amanda disampaikan dengan amarah dan suara yang keras. Kata gitu murahan seakan menunjukkan bahwa Amanda tidak mengetahui tentang kesantunan berbahasa. Tuturan 5 terasa santun bila diucapkan dengan nada datar, tidak dengan amarah. Kedua, kata bodoh merupakan bukti bahwa tuturan Amanda tidak menerapkan prinsip kesantunan berbahasa. Selain itu, tuturan yang Amanda lakukan yaitu dengan nada tinggi dan penuh marah. Amanda sangat marah kepada Faras yang menganggap temannya itu tidak baik dan menyangka Faras mengatakan bahwa temannya itu wanita murahan. Tuturan Amanda merupakan tuturan yang melanggar prinsip kesantunan berbahasa. Yang kelima, mengambil kesimpulan dari hasil analisis data yang sudah diklarifikasikan. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa tuturan Amanda merupakan tuturan yang melanggar prinsip kesantunan berbahasa. Karena ini dibuktikan karena Amanda menggunakan tuturan yang sangat keras dan penuh amarah, tidak memperhatikan santunan berbicara kepada mitra tuturnya. Selanjutnya, metode penelitian yang terakhir yaitu teknik penyajian hasil analisis. Teknik penyajian hasil analisis merupakan suatu teknik yang digunakan oleh penulis dalam menyajikan hasil analisis data yang sudah ditulis. Mengemukakan bahwa dalam teknik penyajian analisis data secara informal, hasil analisis data dijelaskan dengan kata-kata biasa, tidak menggunakan rumus atau simbol sehingga pembaca lebih memahami hasil karya lebih terperinci. Berdasarkan pedoman tersebut, penulis menyajikan hasil analisis pematuhan atau pelanggaran prinsip kesantunan berbahasa dalam percakapan film Udah Putusin Aja sutradara Robert Bernardini
menggunakan kata-kata atau bahasa yang biasa. Hal ini dilakukan oleh penulis dengan harapan penelitian ini lebih jelas dan lebih mudah dipahami oleh pembaca.